7 tahun sudah berlalu kasus kopi cyanida yang menyebabkan meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang merupakan sahabat baik dari Jessica Kumala Wongso. Kasus yang sudah diputuskan ingkrah di Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara buat Jessica, tiba-tiba beberapa hari ini seakan muncul kembali ke atas permukaan. Adalah Netflix yang membuat film dokumenter tentang kasus tersebut sehingga membuat kasus ini kembali viral. Sebagian besar netizen plus 62 merasa Jessica tidak bersalah dalam kasus ini dan ingin kasus ini ditinjau kembali. Yang menjadi masalah adalah Jessica dijatuhi hukuman penjara tanpa bukti-bukti yang kuat. Karena hanya berdasarkan keyakinan hakim pada pengadilan tersebut. Pengacara Jessica, Otto Hasibuan ketika diwawancarai oleh Karni Ilyas menerangkan, ya, seperti Tuhan bilang memang semua ada waktunya. Saya nggak tahu apakah ini sudah waktunya akan bisa membuka kembali kasus ini dalam arti secara hukum. Kalau di masyarakat sudah jelas terbuka, dan saya nanti juga akan bisa membuktikan dia berhadapan masyarakat betapa sebenarnya ini telah terjadi tragedi hukum yang sangat menyedihkan dan memalukan. Terus terang, Bang Karni, ya, saya tidak akan mau melakukan pembelaan ini sedemikian seriusnya dengan beberapa tim saya yang berjasa di sini. Kalau saya betul-betul tidak yakin bahwa dia tidak bersalah, saya tidak berani mengatakan 100% dia tidak bersalah, tapi 99,99909 itu persen saya yakini dia tidak bersalah. Karena 1% itu minimal Tuhan yang punya kekuasaan. Untuk bisa memahami ini, izinkan saya memberikan sedikit pengantar ya, masalahnya. Kenapa sebenarnya bisa terjadi kasus ini di pengadilan? Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan. Pertama kita lihat, waktu Jessica meninggal, kemudian dia diperiksa oleh Dr. Jaya, di embalment, artinya dikasih formalin. Sampai 3 hari kemudian, dia sudah masuk peti mayat. Dia sudah mau dikuburkan. Dan kalau dia dikuburkan pada waktu itu, sudah selesai persoalan, tidak ada. Tetapi, inilah kunci daripada perkara ini. Dan ini masyarakat semua, dunia hukum harus mengetahui. Ini kuncinya. Kita nonton di Netflix. Ketika ini mau dikuburkan, Krishnamurti datang. Krishnamurti waktu itu dikirim Ya, dia direktur kriminal umum di Mabes Polri, di Polda. Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna, Edi, katanya, itu kita lihat dia, anakmu diracuni. Kata Krishnamurti. Kata anakmu diracuni. Oh, sebelumnya Edi tidak tahu, tidak ada masalah. Tidak menganggap anaknya diracuni. Kata-katanya anakmu diracuni. Padahal belum ada otopsi, belum ada pengambilan sampel. So, dari mana Krishnamurti berkesimpulan awal mendahului semua peristiwa, dia mengatakan anakmu diracuni. Oleh karena itu, katanya, kalau kau tidak otopsi, maka kami polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga no otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kriminal. Itu kata Krishnamurti. Inilah yang menjadi sumber masalah dari kasus ini. Kalau tidak ada kata-kata ini, dia sudah dikubur. Karena saya katakan, saya mengherankan kenapa dia langsung berkesimpulan ini diracuni. Nah, ini mulanya. Nah, setelah dia berkata seperti itu, akhirnya Salihin mengatakan, ya udah kalau begitu otopsi. Dia setuju di otopsi. Akhirnya dibongkar, lagi dibawa ke rumah sakit si Mirna. Apa yang terjadi di persidangan? Dokter Selamat, kami tanya, itu dokter ahli daripada yang diajukan oleh jaksa. Apa yang saudara lakukan? Saya bilang, apakah saudara melakukan otopsi terhadap mayat Mirna? Dia bilang tidak. Loh,
Dari mana saudara tahu? Jadi apa yang saudara lakukan? Saya tidak melakukan otopsi, tapi hanya mengambil sampel dari tubuh Mirna. Hanya sampel. Jadi sebagian sampel diambil, ada di lambung, ada di hati, dan sebagainya. Saya tanya, kenapa Anda tidak melakukan otopsi? Itu permintaan polisi. Polisi yang minta sampel Saya aja. tanya dia, permintaan polisi. Tetapi di dalam berkas perkara kami, ada surat, di sini ada yang tunjukkan nanti, ada surat dari Polsek Tanah Abang mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk otopsi. Kan aneh ini. Ini ada surat mengatakan supaya diotopsi. Si Slamet mengatakan itu permintaan polisi, tidak diotopsi. Itu di dalam sidang. Sehingga saya ingin menganalisa surat ini sebenarnya sampai enggak kepada si Slamet. Ya bisa sampai, tapi dari Polda bilang jangan diotopsi. Saya tidak tahu itu yang terjadi. Atau sama sekali ini sebenarnya nggak pernah dikirim, tapi itu lakukan. Oh, tapi itulah. Jadi ada dua fakta. Jadi siapa di antara yang dua ini yang berbohong kan? Pasti ada yang berbohong dong salah satu. Ya tapi pasti tidak diotopsi. Pasti karena diotopsi. Dokternya bilang tidak diotopsi. Tidak otopsi. Maksud saya berbohong tentang keadaan fakta surat menyurat ini. Oke. Tapi faktanya dia tidak diotopsi. Oke? Nah, apa yang terjadi kalau tidak diotopsi? Kan ini persoalan hukum yang pertama. Karena dalam suatu peristiwa hukum, kalau ada pembunuhan, ada yang mati, maka harus ada mayat. Dan kalau ada yang mati, harus diteliti apa sebabnya dia mati. Karena ini matinya kan matinya bukan alami kan? Iya mati, bukan mati biasa lah. Bukan biasa. Nah, oleh karena itu, karena hanya diambil sampelnya, mulailah timbul masalah. Kita tahu Presiden John F. Kennedy, semua dunia tahu melihat di televisi dia ditembak. Tapi tidak langsung dinyatakan oleh pemerintah dia akan John F. Kennedy mati karena ditembak. Tapi setelah Thomas Noguchi, ahli patologi forensik di Amerika, mengotopsi si John F. Kennedy, baru dia nyatakan mati karena peluru yang ada di bersarang di tubuhnya. Ya otopsi itu kan memang mutlak untuk sebuah perkara di pembunuhan. dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Ya kan? Marilyn Monroe juga mati karena minum obat ya, diotopsi. Kenapa saya sebut ini? Karena saya juga mencoba pada waktu berhubungan dengan Thomas Noguchi ini. Ya, umurnya hampir 90 tahun. Saya nggak tahu apakah waktu COVID itu jadi ada masalah. Setelah 1-2 tahun ini apakah dia masih sehat atau tidak. Tapi waktu di situ kita masih ada kontak. Karena saya ingin membuktikan bahwa John F. Kennedy aja itu sudah jelas semua orang lihat ditembak tetap diotopsi. Nah dalam kasus ini juga kita lihat Sambo, ya dia sudah merekayasa suatu pembunuhan. Saya katakan merekayasa karena terbukti di pengadilan. Dia tetap mengirim mayatnya Joshua ke rumah sakit untuk diotopsi. Iya. Artinya dia tahu dong bahwa itu sebenarnya memang prosedur harus diotopsi. Kemudian digali lagi untuk diotopsi. Untuk apa? Untuk mengetahui sebab matinya. Pastinya. Kepastiannya. Apa kena jantung atau kena Iya, ya kan? Kena peluru. Kena peluru. Nah peraturan Kapolri juga menyatakan seperti itu. Jadi tidak ada satupun peristiwa hukum di dunia ini, termasuk di Indonesia, yang ada masuk ke pengadilannya karena mati karena bukan alami, yang tidak diotopsi. Semuanya diotopsi, kecuali Jessica. Salah apa Jessica? Namun, ayah daripada Mirna, Edi Darmawan Salihin menepis apa yang dikatakan Otto Hasibuan. Dia menganggap kasus ini sudah selesai. Jadi kalau Pak Otto ngomong sembarangan begitu, Pak Krisnamukti bisa tahu pertama, itu bohong. Pasti saya jamin 1000% saya nanti saksi hidup. Keluarga saksi semua di situ. Selanjutnya, Edi bercerita saat dia bertanya pada Jessica tentang peristiwa di Cafe Olivier. Jadi gini Pak, kalau soal itu lucu ya. Itu benar-benar dikasih semua oleh yang di atas ya. Waktu itu pembantu dari susternya adik istri saya, Bu Santi, itu dia foto untuk kenang-kenangan. Saya juga nggak.
Begitu saya lihat, loh ini merah nih. Wah ini yang dicari toksikologi, makanya saya kasih. Nah kalau mau ngomong racun ya Pak, itu sangat simpel. Saya pernah bertiga, Yudi itu yang sekarang sakit tuh, kena karmanya Mirna itu. Dia sakit kanker, udah mau mati itu. Ya dia mati sekalian. Oh pengacaranya Jessica. Iya omnya lagi. Iya pengacara. Iya udah ngomong saya macam-macam lah, yang saya bin dapat asuransi 69 miliar. Saya bilang kalau saya dapat, saya titip Pak Karni uang itu nih sekarang disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Saya titipkan bikin masjid sama kasih duafa. Cari sayembara, ya kan? Mana ada sih? Ya tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ya kalau netizen selalu nuduh gitu kan nggak percaya. Ya itu salah satu. Sekarang saya kasih tahu ya kenapa Jessica itu benar-benar meracun. Begini ceritanya, simple. Waktu itu Yudi yang udah mau mati itu dia sama Jessica di TV One. Dengan mungkin penyiar TV One masih ada namanya Dwi Anggia. Masih ada kan? Sama namanya Pak Rizky. Yang keren tuh. Nah kita bertiga diamprokin tuh sama Rizky saya. Kaget tuh Jessica. Nah saya cuma tanya dua. Kan dia belum lihat CCTV. Kita udah lihat. Tapi ini saya jebak dia. Saya bilang, Jess, Om cuma mau tanya dua sama kamu. Apa Om? Ada Yudi itu. Ya silakan kita tanya, kata Yudi. Saya tanya, izin dulu dong pengacaranya. Kamu yakin bahwa bag itu kamu umpetin di belakang dulu baru kopi datang? Iya Om. Iya Om, 2 kali. Ngomongnya tapi kayak orang ragu-ragu gitu. Yakin? Yakin. Dia pikir kita nggak ada CCTV kamera 7 itu, dia nggak pikir. Nggak kepikir lah dia. Kan dia udah ngumpet-ngumpet begitu. Terus, Yud dengar ya? Iya, bersih kan Jess? Mejanya? Itu Rizky semua saksinya tuh sama Dwi. Iya udah bersih. Enggak. Saya nggak taruh bag di situ. Saya taruh bag di belakang baru kopinya datang. Beda kan dengan CCTV? Nah, itu satu. Yang kedua saya tanya, itu barista kamu pesen kopi Vietnam pertama sebelum Jacques Chirac itu, saya tanya, kamu taruh, itu kan si servernya taruh di depan kamu, muka kamu situ, betul kan? Iya. Tapi belasonoan dikit Om katanya. Bisa ngomong begitu, belasonoan dikit. Tapi nggak apa-apa, saya biarin aja. Karena ini akan menjebak diri dia sendiri. Terus saya tanya lanjutannya, apakah kamu sentuh gelasnya Mirna? Enggak, itu kan gelasnya Mirna, saya nggak pegang-pegang. Nah sedotan saya belum tanya tuh. Yakin kamu nggak sentuh gelas Mirna? Yakin, sangat yakin, pakai sangat lagi. Yudi saksinya. Orang itu buat Mirna dia mana pegang-pegang sih, belain omnya. Ya udah itu aja Yud. Maksudnya Anda apa? Dia tanya saya. Enggak. Nanti aja di sidang. Saya bilang begitu. Ini ketemu di mana? Di TV One. Oh di TV. Dwi Anggia sama Rizky. Iya, memang saya bilang, saya tidak, jangan ada kita pikir sini menang kalah. Saya juga tidak ingin menang. Saya hanya ingin keadilan ditegakkan. Jadi kalau nanti jaksa merasa, oh nanti saya kalah, jangan gitu dong. Ya, polisi ngerti saya kalah, jangan. Saya juga kalau umpamanya Jessica juga dibebaskan, saya tidak pernah merasa menang. Bagaimana mungkin saya bisa merasa menang? Dia udah di penjara. Ya kan? Jadi kalau saya bilang saya mau menang, itu pasti saya tidak objektif. Kalau saya ingin menang. Ini prinsip saya sebagai lawyer ya. Saya nggak pernah ingin menang satu perkara. Kalau saya di pikiran saya mengatakan menang perkara, saya akan menghalalkan segala cara untuk menang. Tapi harus membenarkan dulu kata-kata hukumnya. Jadi permintaan saya sebenarnya, ya mari kita sama-sama. Kiranya Tuhan menolong atas bantuan teman-teman, bantu saya. Tapi terutama bantu Jessica. Kalau semuanya bisa bantu, ya karena sekarang media sosial bisa bersuara. Mudah-mudahan, siapa tahu Pak Jokowi mau mendengar, di akhir jabatannya dia bisa memberikan suatu legacy. Tidak hanya tol yang dihasilkan, hukum yang seperti ini dikasih legacy. Kita respect. Karena ini dimasukkan di Netflix, dunia nonton gitu loh.
Jadi nanti kalau dunia nonton semua kan dikasih contoh jeleknya Indonesia. Dan saya ngajar, ya kan? Saya ngajar di S2 di Gajah Mada. Ya kan? Saya juga mengajarkan tentang acara soal pidana, soal otopsi ini. Dan mahasiswa saya juga banyak jaksa. Dan selalu saya tanya pada jaksa itu, bagaimana pendapat kalian? Ya harus otopsi, Pak. Harus otopsi, semua dan saya juga ajarkan seperti itu. Jadi coba bayangkan, kalau ada dibenarkan ini ada mati tidak wajar tanpa diotopsi tapi dihukum, berarti apa yang saya kuliahkan ini sia-sia, bohong. Apa yang disampaikan oleh ahli patologi itu bohong semua, ya, bohong semua. Apa Perkap Kapolri yang mewajibkan otopsi juga itu berarti nggak ada gunanya juga. Itu Perkap Kapolri. Nah ini dampaknya luas sekali. Jadi saya ingin Mahkamah Agung memberikan pertimbangan. Kalau harus Mahkamah Agung mengatakan tanpa otopsi juga bisa dinyatakan matinya seseorang itu, ya boleh buat. Tapi biarlah itu pendapat Mahkamah Agung. Tapi dalam kasus ini tidak ada pertimbangan Mahkamah Agung atau hakim mengenai hal ini. Hanya dibilang aja tidak dipertimbangkan langsung salah gitu aja. Dia hanya bilang bahwa meskipun tidak ada otopsi karena Jessica menguasai paling lama terhadap kopi itu, maka dia yang membunuhnya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi yang saya maksud itu adalah dampaknya buruk banget kalau ini nggak diperbaiki. Tapi kalau ini diperbaiki, top. Hukum kita akan top, Mahkamah Agung akan bagus, kepolisian akan bagus, kejaksaan akan bagus. Sehingga jangan sampai ada paradigma, ya, paradigma kalau saya pembela harus bebas, harus menang. Jangan ada. Jaksa juga jangan ada paradigma kalau saya tuntut harus dihukum. Nggak boleh begitu.